1. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tiara Khairunisa dari kelas 2B. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang novel, rangkuman novel, resume novel dari Bad Girl versus Ketua OSIS. Jadi novel ini tuh apa sih ceritanya, apa sih inti dari cerita buku ini nih? Buku ini tuh menceritakan tentang seseorang perempuan yang bernama Vita. Jadi tuh dia tuh terkenal sebagai cewek yang bad girl, dia tuh pemberontak, udah gitu juga dia suka bikin trouble, dia tuh troublemaker di sekolahnya, sampai kayak orang-orang tuh pada nggak suka sama dia. Terus habis itu juga ada satu masa dimana dia ketahuan ngerokok sama orang tuanya, akhirnya dia dipindahin deh ke sekolah barunya dengan harapan orang tuanya bisa menjadi lebih baik. Terus di lingkungan sekolah nih si Vita nih berusaha buat beradaptasi di lingkungan barunya. Terus habis itu dia tuh ketemu sama ketua OSIS yang bernama Vito. Dia tuh terkenal sebagai orang yang tegas, disiplin, dengan karakter Vito nih yang bertolak belakang dengan Vita. Jadi Vita nih kayak kurang bebas gitu melakukan hal yang biasanya dia lakukan di sekolahnya dulu gitu. Makanya mereka berdua tuh jadi sering bertengkar dan juga terlibat konflik karena mereka bertolak belakang ininya sifatnya gitu. Awalnya hubungan mereka tuh kayak Tom and Jerry ya, suka saling nggak suka satu sama lain gitu karena si Vito terlalu tegas dan juga si Vitanya nih terlalu kayak troublemaker yang dimana kayak lebih santai gitu. Terus habis itu tuh si Vita tuh pernah bikin masalah, nah terus si Vito tuh kayak ikut campur gitu. Tapi saking seringnya mereka bertemu, akhirnya kayak si Vito nih si Vita ngerasa si Vito tuh kayak kok dia ikut campur banget ya di kehidupan aku gitu. Terus habis itu si Vita, kenapa sih si Vita nih kayak pemberontak banget gitu, karena dia tuh sebenarnya punya luka batin dan masalah pribadi yang bikin kayak dia melampiaskannya tuh ke hal-hal yang negatif gitu. Terus di sisi lain tuh si Vita tuh sebenarnya punya pacar namanya si Vino. Hubungan dia tuh sama si Vino nih sebenarnya baik-baik aja ya, cuma lama-kelamaan banyak masalah nih yang muncul gara-gara si Vito masuk ke kehidupan si Vita ini. Terus habis itu pokoknya jadi rumit, dikira si Vino ini tuh si Vita pacaran sama si Vito kayak gitu. Makanya si Vino ini tuh rada kayak jangan-jangan cewek aku pacaran nih sama si Vito nih gitu. Terus habis itu kayak si Vita juga ngerasa kayak lebih perhatian si Vito dibandingkan si Vino gitu. Terus jadi si Vita tuh kayak sedikit mulai ada perasaan tuh sama si Vito ini. Terus habis itu tapi si Vita kayak enggak lah, bukan kali ini mah emang cuma senang aja gitu. Terus habis itu di sini ada masalah yang dimana puncaknya tuh dimana kayak si Vita ini terlibat masalah ya di sekolahnya, difitnah bawa narkoba saat itu. Terus habis itu orang-orang jadi pada ribut kan gara-gara hal itu. Walaupun si Vita ini terkenal anak nakal, buruk gitu ya, tapi dia tuh bukan tipikal yang sampai mengarah ke sana. Udah gitu juga gak ada yang percaya sama si Vita selain si Vito, karena si Vito sudah tahu seluk-beluk dari si Vita ini gitu. Makanya dari sinilah hubungan mereka tuh jadi berubah. Si Vito mulai membantu si Vita tuh buat ngebuktiin kalau dia nggak bersalah dan bantu si Vita tuh nyari tahu siapa sih dalangnya. Terus semenjak kejadian itu si Vita tuh perlahan buat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kayaknya aku harus berubah deh. Terus habis itu juga mulai jadi belajar bertanggung jawab atas apa yang udah dia lakukan. Terus habis itu juga dia jadi lebih memahami yang namanya arti persahabatan. Terus habis itu si Vito ini menjadi sosok yang penting di balik berubahnya sikap si Vita ini gitu. Namun pas lagi hubungan mereka lagi baik nih, perasaan cinta mereka tuh tumbuh. Tapi ketika perasaan cinta mereka tumbuh, si Vita tuh harus pergi ke Amerika karena keluarganya tinggal di sana dan keluarganya pengen si Vita tuh tinggal di Amerika buat nerusin
sekolahnya kayak gitu. Nah terus akhirnya semenjak itu perpisahan itu menjadi akhir yang ya udah nggak ada ujungnya. Terus banyak di benak Vito terlalu banyak pertanyaan, kenapa sih si Vito sama si Vita ini nggak bisa bersatu kayak gitu guys. Mungkin itu aja resume cerita dari novel Bad Girl versus Ketua OSIS. Jadi intinya tuh kayak di novel ini menceritakan tentang kehidupan anak remaja yang tadinya nakal gitu ya, tapi setelah mengenal seseorang yang bisa menerima mereka dan juga membantu mereka untuk berubah menjadi lebih baik, dimana perubahan tersebut pasti dibantu oleh orang-orang yang kita sayangi dan juga tetap support kita walaupun kita nakal, jahat ataupun sebagainya gitu. Jadi lebih ke kayak menumbuhkan kepercayaan terhadap orang lain dan juga lebih memahami apa arti dari pertemanan dan juga persahabatan. Terima kasih, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.